Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Daud, saya dari kelas 3C jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini akan membahas terkait dengan perilaku kelompok dalam organisasi. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama teori pembentukan kelompok, yang kedua bentuk-bentuk kelompok, dan yang ketiga dasar-dasar daya tarik antar orang atau interpersonal attraction. Teori pembentukan kelompok. Yang pertama ada teori kedekatan. Arti teori kedekatan ini ialah bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Kedua, teori interaksi. Teorinya berdasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen atau perasaan atau emosi. Yang ketiga ada teori keseimbangan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Yang keempat ada teori pertukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori pertukaran kelompok berdasarkan atas interaksi dan susunan hadiah, biaya, dan hasil. Suatu tingkat positif yang minim, yakni hadiah yang lebih besar daripada biaya. Dari suatu hasil harus ada jikalau diinginkan terdapatnya daya tarik dan afiliasi. Bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama ada kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok-kelompok primer yang mempunyai sifat adanya keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka mereka dalam beberapa perayaan, tetapi pada intinya mereka secara mendasar membentuk sifat sosial dan cita-cita individu. Kedua ada bentuk kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi. Adapun kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat keanggotaannya ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kemudian ada kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Kelompok terbuka adalah suatu kelompok yang secara tetap mempunyai rasa tanggap akan perubahan dan pembaruan. Sedangkan kelompok tertutup adalah kecil kemungkinannya menerima perubahan dan pembaruan atau mempunyai kecenderungan tetap menjaga kestabilan. Kemudian ada kelompok referensi. Kelompok referensi ini ialah setiap kelompok di mana seseorang melaksanakan referensi atasannya. Orang yang ini mempergunakan kelompok tersebut sebagai suatu ukuran atau standar untuk mengevaluasi dirinya dan atau sebagai sumber dari nilai dan sikap pribadinya. Kemudian yang terakhir ada dasar daya tarik antar orang atau interpersonal attraction. Yang pertama itu kesempatan untuk berinteraksi. Yang kedua ada kesamaan latar belakang. Yang ketiga ada kesamaan sikap, dan terakhir ada status. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.